Boomingnya franchise Uma Musume Pretty Derby berkat gamenya yang langsung meraup popularitas luar biasa di kalangan para otaku hingga gamer setelah rilis global ini, menurut gua keren banget sih. Hal ini nggak cuma bagus buat franchise Uma Musume secara keseluruhan, yang bikin gua sebagai fans baru dikenalin sama franchise animenya yang ternyata nggak kalah bagus dari gamenya. Dan bahkan gua sangat menikmati series Cinderella Grey dan lagi lanjut series utamanya dari season 1. Tapi, ini juga bikin gue sebagai yang super awam dengan dunia balap kuda itu jadi tertarik sama sejarahnya. Kuda-kuda yang legendaris apa aja, garis keturunannya gimana, dan sampai-sampai bisa bantu naikin popularitas balap kuda lokal. Gue salut banget sih. Nah, dari populernya Uma Musume ini, gue juga kepikiran ada beberapa kemiripan di olahraga yang sama-sama balap, tapi beda yang dibalapin. Satu balap kuda asli, satunya kuda besi, atau bahkan mobil modifan, atau bahkan jet darat. Ya, gue sangat menggemari motorsport alias balap motor atau balap mobil. Gue ngefans sama F1 dan MotoGP dari kecil dan udah nonton beberapa kompetisi balap lain di dunia macam WEC, IMSA, Super GT, WRC, GT World Challenge, V8 Supercars, sampai event balap lokal kayak ISOM. Dan gue juga sempat jadi kontributor konten bareng F1 Speed Indonesia sekitar tahun 2021 sampai 2022. Jadi kalau lu udah ngikutin mereka dari lama, lu mungkin sempat dengar suara gue dari video-video lama mereka. Ferrari membuka musim 2022 dengan raihan sempurna finish 1 dan 2 di balapan kemarin. Yep, ini gue yang ngisi. Jangan lupa subscribe ke mereka ya. Gue kadang suka mikir kesamaan atau paralel apa aja yang dipunyain balap kuda sama balap mobil dan motor. Selain dari adanya track oval versi mobil di NASCAR dan IndyCar, ada juga ternyata kesamaan konsep di motorsport yang gue juga yakin terinspirasi dari balap kuda. Apa aja tuh kira-kira tuh? Mari kita bahas. Kesamaan paling simpel yang gue bilang paling mencolok dan bisa gue jelasin dengan simpel adalah track oval. Track oval yang ada di balap kuda ini bisa diasumsikan juga jadi awal inspirasi buat pembangunan oval raceway yang biasa kita lihat dipakai buat di NASCAR dan IndyCar. Kalau di balap kuda ada track sprint, mile, medium, dan long. Track oval balap mobil juga ada yang short, mile, intermediate, dan super speedway. Bahkan katanya salah satu track yaitu Milwaukee Mile yang dipakai buat oval motor racing itu dulu dibangun dari bekas track balap kuda. Jadi ketahuan kan paralelnya gimana? Kita mungkin kenal sama Tokyo Race Course, Hanshin Race Course, Nakayama Race Course, dan lain-lain. Kalau oval track ini yang ikonik adalah di Daytona, Indianapolis, Talladega, dan bahkan di Jepang pun juga punya di Motegi. Yes, Motegi yang sama, di satu komplek yang sama dengan track road Motegi yang dipakai MotoGP, Super GT, sama Super Formula Japan. Terus ada juga konsep Triple Crown. Setelah gue tahu dari mutual-mutual gue di Twitter, kalau Twitter gue btw, yang udah ngikutin Uma Musume duluan, ternyata ada juga Triple Crown di balap kuda, yang gue kira Triple Crown cuma ada di balap mobil doang. Nah, Triple Crown di balap kuda ini, at least di Jepang dan di series Uma Musume ini, ternyata adalah 3 balapan klasik di 3 kompetisi serta track berbeda. Uniknya, ternyata ada pembedaan juga antara Triple Crown buat kuda jantan sama kuda betina. Kuda jantan bisa dapat Triple Crown kalau mereka menang di 3 balapan klasik, yaitu Satsuki Show, Japanese Derby atau Tokyo Yushun, dan Kikuka Show. Kuda-kuda yang berhasil menang Triple Crown ini dan yang ada karakternya di Uma Musume ada Mr. CB, Simboli Rudolph, Ranta Bryan, dan Orfever. Nah, kalau kuda betina, kalau nggak salah namanya Triple Tiara ya. Triple Tiara ini didapat dari menang 3 balapan berbeda yaitu Oka Show, Japan Oaks, dan Shuka Show. Kuda-kuda yang berhasil menang Triple Tiara ini dan ada karakternya di Uma Musume ada Meijiro Ramonu, Still in Love, Gentil Donna, Almond Eye, dan Daring Tag. Konsep Triple Crown ini kemudian juga diadopsi ke motorsport, tapi juga ada pembagiannya lagi. Pertama, ada Triple Crown of Motorsport, yang muncul karena adanya 3 balapan klasik dan ikonik di sejarah balap mobil, yakni ada Monaco Grand Prix, yang diselenggarain di jalanan Monaco sebagai bagian dari kejuaraan F1, 24 Hours of Le Mans, balap ketahanan 24 jam yang dulunya hanya balap ketahanan berdiri sendiri, sempat jadi bagian World Sports Car Championship, sampai akhirnya sekarang jadi bagian dari World Endurance Championship atau WEC. Dan Indy 500 yang diselenggarakan di track oval Indianapolis yang menjadi bagian dari kompetisi IndyCar Championship. Triple Crown 1 itu jadi paket balapan klasik karena telah diselenggarakan sejak lama, yakni sejak 1910-an buat IndyCar dan 1920-an buat Le Mans dan Monaco. Bedanya kalau Triple Crown balap kuda semua ada di bawah regulasi JRA, Triple Crown of Motorsport ini di bawah regulasi organisasi berbeda-beda, karena mereka berada di 3 kejuaraan berbeda. Jadi Monaco diregulasi FIA sebagai induk kompetisi balap mobil F1, Le Mans diregulasi FIA dan ACO, jadi ACO ini adalah organizer dari Le Mans-nya yang awal, dan Indy diregulasi oleh IndyCar sendiri. Karena perbedaan bagian kejuaraan itu,
Pembalap sekarang sulit buat berkompetisi di 3 balapan Triple Crown itu, dan perbedaan lisensi balap antar ketiganya. Dan satu-satunya pembalap yang berhasil memenangkan Triple Crown itu cuma Graham Hill. Yup, Graham Hill menjuarai Monaco GP 5 kali sepanjang karirnya di F1, lalu menang Indy 500 di 1966, dan menang Le Mans di 1972. FYI, Graham Hill ini juga bapaknya juara dunia F1 tahun 1996, yaitu Damon Hill, rivalnya Michael Schumacher. Dan sejak Graham Hill ini, belum ada lagi pembalap yang bisa menang Triple Crown. Dan sepanjang sejarah, ada beberapa pembalap lain yang mencoba buat berkompetisi di ketiganya, dan cuma bisa menang salah satu atau dua dari balapan Triple Crown itu. Nah, kalau yang kedua, ada juga Triple Crown of Endurance Racing. Triple Crown ini khusus buat pembalap yang turun di ajang-ajang balap ketahanan, macam WEC dan IMSA. Kalau ini udah lebih banyak yang berhasil meraih Triple Crown of Endurance Racing. Triple Crown of Endurance Racing ini bisa didapat ketika berhasil menang di Le Mans, 24 Hours of Daytona, dan 12 Hours of Sebring. Loh kok Daytona? Iya, Daytona punya road racing course-nya juga, yang dipakai sedikit berapa bagian dari track ovalnya. Ya kalau bisa dibilang mereka lebih simple gitu ya, buat dimenangin karena beberapa pembalap WEC yang turun di Le Mans bisa berkompetisi di Daytona dan Sebring, yang jadi bagian dari kejuaraan IMSA Sports Car Championship. Nah, beberapa pembalap legendaris yang pernah menang Triple Crown ini ada Phil Hill, Jackie Ickx, Hurley Haywood, Timo Bernhard, dan yang paling baru, Nick Tandy, yang menang Le Mans tahun 2015 dan menang berturut-turut di Daytona dan Sebring di tahun 2025 ini. Bahkan, ada juga yang bikin konsep ekspansi dari Triple Crown of Endurance Racing ini jadi Big Six dari balap ketahanan dunia. Jadi selain Le Mans, Daytona, dan Sebring tadi, ada tambahan Petit Le Mans 10 Hours di Road Atlanta di Amerika, Nürburgring 24 Hours di Jerman, dan Spa 24 Hours di Belgia. Dan Nick Tandy, yes, si pemegang Triple Crown of Endurance Racing tadi, jadi yang pertama dalam menjuarai Big Six itu. Sebenarnya ada lagi sih paralel-paralel yang banyak gua temuin antara balap kuda dengan balap mobil dan motor. Misalnya dari strategi antara front, pace, late, dan end, ini kayaknya lebih masuk ke konsep out front, track position, dan late race pace di MotoGP. Terus track dirt yang nggak semua kuda bisa gitu. Sama juga dengan di balap mobil, kayak di rally sama rallycross itu hanya mobil-mobil dengan spesifikasi tertentu buat turun di berbagai medan. Dari dirt, aspal, gravel atau kerikil, sampai salju. Sayang aja nggak ada track turf, karena yang ada mobil nggak ada traksinya di atas rumput gitu. Satu lagi mungkin yang baru kepikiran adalah keturunan dengan tradisi juara, kayak Mejiro Family sama Steigle Family yang punya keturunan mumpuni karena berhasil juara di beberapa perlombaan. Dari Mejiro Ramunu, Mejiro Ardan sampai Mejiro McQueen, terus Steigle, Nakayama Vesta, dan keturunan-keturunan lainnya sampai Gold Chip punya sejarah juara semua. Kalau di motorsport sendiri, nggak banyak ya garis keturunan yang sampai beneran sukses dari kakek sampai anak cucu gitu. Paling mentok ya bapak anak yang jadi juara dunia. Kayak Graham dan Damon Hill, Keke dan Nico Rosberg yang sama-sama juara dunia F1, sama Kenny Roberts dan Ken Roberts Jr. yang juara dunia MotoGP. Sisanya mungkin ada Jacques Villeneuve yang jadi juara IndyCar dan F1, meskipun bapaknya Gilles Villeneuve hanya mampu menang balapan. Terus ada Carlos Sainz yang juara dunia World Rally Championship dan Dakar Rally, dan Carlos Sainz yang masih menang balapan aja di F1, dan moga-moga sih nanti juara dunia ya, who knows. Dan keluarga Fittipaldi sama Andretti yang prestasinya mentereng di satu anggota, tapi biasa aja di anggota keluarga lain. Tapi seru sih bahas kayak gini. Balap kuda mulai kenal banyak orang dan Uma Musume jadi pintu masuk buat itu, yang sebenarnya patut diapresiasi, karena seperti tribute ke kuda-kuda legendaris. Dan gua harap motorsport juga meraih popularitas yang sama sih, walaupun F1 dan MotoGP juga udah mainstream, tapi gua harap ajang balap lain juga bisa diapresiasi di level yang sama gitu. Mungkin perlu ada anime balap mobil lagi, mungkin setelah Overtake tahun lalu, yang mungkin pakai cute anime girls juga. Who knows? Itu aja dari gue yang ngelantur soal paralel balap kuda dan balap mesin ini. This has been Zimmer. See you when I see you.